Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Saya percaya Anda dan saya, kita semuanya dalam kondisi tubuh yang diberkati. Sehat semua karena pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pada hari ini saya mau melanjutkan pembahasan kita, cerita tentang Esau dan Yakub. Saudara, kisah tentang Esau dan Yakub, kalau Anda tahu, Anda ikuti bahwa tema besar cerita Esau dan Yakub adalah cerita tentang hak kesulungan, cerita tentang berkat kesulungan, bagaimana Yakub, bagaimana adiknya mencuri berkat kesulungan dari kakaknya. Ada beberapa minggu yang lalu waktu saya cerita tentang bagaimana kasih karunia itu kita terima ketika kita mungkin melakukan hal yang mungkin gak baik. Saudara, ketika kita lihat kisah tentang Abraham, mungkin kita bisa bilang Alkitab cerita banyak tentang Abraham yang melakukan hal-hal yang baik. Tapi ada juga hal-hal yang menurut kita, waktu dia berbohong, waktu dia bilang istrinya sebagai adiknya, dan hal-hal yang menurut kita melakukan perbuatan yang gak baik, tapi toh Tuhan memberkati. Saudara, hari ini saya mau berkata, lakukan perbuatan yang baik, lakukan hal-hal yang baik dan berguna yang positif. Tetapi ketika apa yang kita lakukan itu kita pikir menjadi syarat supaya Tuhan memberkati kita, maka kita perlu lihat lagi cerita tentang Esau dan Yakub. Waktu kita tahu cerita Yakub, bagaimana dia memperoleh berkat kesulungan melalui sepertinya menipu. Ketika kita melihat Esau, bagaimana dia menjual hak kesulungannya hanya untuk sepiring nasi, sepiring sup, sepiring kacang merah. Bagaimana hanya karena dia lapar lalu dia menjual hak kesulungannya. Tapi Alkitab cerita bagaimana Esau akhirnya ketika dendam itu yang membara, ketika yang ada di pikirannya hanyalah membunuh dan membalas kepada adiknya. Bagaimana kasih karunia merubahkan dia. Bagaimana perjumpaannya dengan adiknya sama seperti perjumpaan anak yang terhilang, kisah di dalam perjanjian baru. Bagaimana Esau yang tadinya rencana membunuh, dia yang memeluk, dia yang menciumi, dia yang mengampuni. Saudara, bagaimana kasih karunia itu hadir dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan memberkati Anda? Bagaimana kasih karunia-Nya melimpah dalam hidup Anda? Semata-mata karena Yesus. Hari ini kita mau lihat satu tema, bagaimana sih kita diberkati? Kita mau lihat tema ini karena saya melihat Yakub adalah gambaran seorang penipu dari namanya. Yakub adalah gambaran Anda dan saya yang kita lakukan setiap hari. Yang kita lakukan setiap hari adalah mungkin bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang rohani yang tinggi yang Anda selalu melakukan yang baik. Mungkin seringkali kita salah, seringkali kita mungkin jatuh di dalam apa yang namanya daging kita. Tapi mari kita lihat seperti Yakub. Bagaimana sih Tuhan Yesus itu memberkati kita? Mari kita lanjutkan. Kita mau lihat dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16, saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Ibrani 12 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Dia bilang begini, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau betul adalah pemilik hak kesulungan, tapi dia memandang rendah. Saya memulai renungan kita hari ini dengan mari kita melihat hak kesulungan, berkat kesulungan itu adalah sesuatu yang tinggi. Saya tidak lagi mengajarkan kepada perjanjian lama, tapi saya mengambil perjanjian lama supaya kita lihat apa sih sebenarnya hak kesulungan itu. Tapi hari ini kita bukan melihat tentang hak kesulungan, apa itu hak kesulungan, tapi mari kita menjunjung tinggi hak kesulungan itu. Apa itu? Apa itu berkat kesulungan? Karena hari ini saya ambil contoh cerita tentang Yakub, maka saya mau lihat hak kesulungan itu bagaimana dia bisa jatuh ke tangan Yakub sih sebenarnya. Betapa pentingnya Anda dan saya itu memelihara, melihat hak kesulungan sebagai sesuatu yang perlu Anda dapatkan. Sayangnya, waktu kita melihat hak kesulungan sebagai gambaran secara real, bagaimana hak kesulungan diterima itu harus yang sulung, bagaimana harus melalui penumpangan tangan, bagaimana hak sulung itu harus kakak saya dan laki-laki. Nah, ini menurut saya ini adalah sebuah gambaran. Sehingga
Orang Kristen jangan lagi menjadi konflik antara kalau saya ini perempuan berarti saya nggak terima hak sulung. Jangan lagi menjadi konflik seperti itu karena cerita tentang berkat kesulungan ini banyak membuat orang bingung. Akhirnya orang lagi bertanya, saya dapat nggak ya berkat kesulungan? Karena saya anak kedua, anak ketiga, saya bukan anak sulung. Dengar baik-baik, gambaran perjanjian lama menggambarkan sebuah rahasia. Di mana di perjanjian baru, rahasia itu dibukakan. Yang selama berabad-abad orang nggak tahu, tapi ketika Yesus lahir, Yesus masuk ke dunia ini, Yesus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib dan dia bangkit kembali, maka rahasia itu terbuka sesungguhnya. Dan kita memiliki rahasia itu yaitu di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, betapa pentingnya Anda dan saya melihat berkat kesulungan itu. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 dijelaskan bahwa rahasia berkat kesulungan itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Dengar baik-baik. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Haleluya. Ketika saya mungkin pikir, ya saya anak kedua, saya bukan anak yang sulung. Kalau gitu saya nggak terima berkat kesulungan. No way. Dengar, 15 ayat 21 Korintus bilang Kristus telah mati dan dia dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, 1 Korintus 15 ini cerita tentang kata-kata sulung, bicara tentang Kristus yang sudah mati lalu dibangkitkan. Bukan bicara tentang saya kelahirannya sebagai yang bungsu atau yang sulung, enggak, tapi dia bilang Kristus itu yang sulung dari antara yang mati. Nanti kita lihat kenapa Kristus perlu dijelaskan yang sulung ini dari antara yang mati dan dibangkitkan. Menarik sekali. Oke. Berkat kesulungan itu Anda terima bukan karena engkau lahir sebagai yang sulung. Berkat kesulungan itu saya terima bukan saya ini lahir sebagai laki-laki lalu yang sulung, bukan. Tetapi di dalam Kristus. Kristus yang telah mati dan dia telah dibangkitkan, dialah yang memberikan berkat sulung itu buat kita. Sehingga kita mengerti bahwa yang sulung itu adalah karena Kristus, dialah yang utama, dialah yang terbaik. Dia adalah gambaran berkat sulung di dalam perjanjian lama itu. Kita nggak lagi pusing, kita nggak lagi bingung berkat sulung kita terima apa enggak. Tapi kita tahu bahwa Yesuslah berkat sulung buat kita. Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, sekarang kita lihat saya mau kasih lihat tentang pakaian kesulungan. Betapa pentingnya pakaian kesulungan di dalam cerita Esau, Yakub, dan Ishak. Saudara, saya cerita dulu bagaimana pakaian itu melambangkan status Anda. Ketika saya diundang di dalam pesta resmi kenegaraan, lalu di dalam undangan ditulis pakaian formal, pakaian formal, pakaian batik atau jas. Maka ketika saya datang dengan kaos, maka saya melambangkan saya tidak terundang, saya tidak layak untuk masuk dalam acara itu. Bagaimana pakaian itu adalah melambangkan saya. Ketika saya datang dengan jas, dengan batik, maka saya memenuhi syarat untuk masuk dalam acara tersebut. Di dalam Alkitab bagaimana kita temukan bahwa jubah yang indah seperti jubah Yusuf, jubah yang maha indah. Tapi juga kita temukan bagaimana di dalam kisah Yakub dan kisah Esau ada jubah yang disebutkan di sana yang perlu dipakai untuk menerima hak kesulungan itu. Mari kita lihat, saudara. Di dalam Kejadian pasal 27, ketika kita tahu jubah, maka Anda akan tahu di dalam Alkitab waktu ada orang yang meninggal lalu dia mengoyakkan jubahnya, menandakan bagaimana dia itu lepas daripada statusnya. Kita akan mengerti di dalam Kejadian 27 ayat 15, saudara. Saya mau lihat sebuah pakaian yang indah yang disebutkan di sini. Karena ini berhubungan dengan ketika Yakub akan menerima berkat dari papanya. Dan ketika Yakub akan menerima berkat dari papanya, mamanya memberikan jubah ini untuk dipakai. Mamanya memberikan jubahnya Esau untuk dipakai oleh Yakub. Mari kita lihat. Kejadian 27 ayat 15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah. Pakaian yang indah. Kepunyaan Esau.
mamanya mengambil pakaian yang indah milik kakaknya, milik Esau, anak sulungnya. Saudara, pada zaman itu anak sulung memiliki pakaian yang mempunyai ciri khas, sehingga ketika mungkin dia akan dilantik menerima berkat, dia punya perbedaan, tidak sama dengan anak-anak yang lainnya. Baju ketika masa perjanjian lama punya ciri khas, punya mungkin pola tersendiri. Saya lanjutkan, pakaian yang disimpannya di rumahnya, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Kejadian 27 ayat 15, Ribka mamanya mengambil pakaian yang indah milik kakaknya Esau, lalu dia pakaikan ke Yakub. Pakaian itu disimpannya di rumah, pakaian yang berbeda, pakaian yang indah. Saudara, saya cek pakaian yang indah ini orang Ibrani menyebut dengan kata pakaian yang terbaik, pakaian yang terbagus, pakaian yang terutama, pakaian yang terpenting, pakaian yang terfavorit, pakaian yang segala-galanya, yang number one. Dan pakaian ini menjadi syarat supaya Anda bisa terima berkat kesulungan. Nah, berdasarkan konteksnya, pakaian yang indah ini adalah kepunyaan Esau. Punya kakaknya, bukan punya Yakub. Diambil oleh mamanya supaya ketika ayahnya memegang, dia tahu. Tapi Alkitab bukan hanya bilang ketika ayahnya memegang, ketika ayahnya mencium. Nanti kita lihat. Kejadian 27 ayat 16, lanjut. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa pakaian yang indah adalah simbol yang sulung, yaitu Kristus. Jubah yang maha indah menyimbolkan, menggambarkan tentang Yesus sendiri. Ketika kita memakai Yesus, ketika kita ada Yesus, ketika Yesus ada dalam kita, yaitu ketika kita terima Dia, maka engkau pakai jubah yang terindah itu. Maka engkau pakai hak kesulunganmu. Oleh sebab itu engkau berhak menerima berkat kesulungan kita. Amin, saudara. Saudara, pertanyaan adalah kapan sih Ishak memberkati Yakub? Kapan Ishak memberikan berkat kepada Yakub? Kapan Yakub bisa menerima berkat Ishak? Saudara, Yakub menerima berkat dari papanya. Anda tahu, berarti dengan cara menipu, tapi juga dengan cara menggunakan pakaian kakaknya. Tapi ketika saya coba lihat, setidaknya saya temukan ada 5 kali papanya ini, Ishak ini sempat ragu akan keberadaan Yakub. Saya mau bacakan, saudara, secara cepat. Kejadian 27 ayat 18. Saya rindu Anda mengikuti Kejadian 27 ini dan Anda baca lagi, maka itu akan membukakan sebuah pewahyuan yang baru tentang Kristus. Ingat, perjanjian lama adalah sebuah rahasia yang nantinya dibukakan. Waktu kita terima, waktu kita baca tentang perjanjian baru, bagaimana kasih karunia Yesus itu yang terbuka, yang mati buat saya. Maka perjanjian lama itu menjadi jelas, kita menjadi, oh ternyata seperti itu. Saudara, Kejadian 27 ayat 18. Lihat bagaimana papanya itu sempat ragu, dan beberapa kali mungkin papanya itu meragukan keberadaan anaknya. Apakah dia Yakub atau Esau ya kakaknya? Mari kita lihat, saudara. Kejadian 27 ayat 18 bilang begini. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," dia bilang apa? Sahut ayahnya, "Ya anakku, siapa sih kamu?" Kira-kira begitu terjemahan bahasa Indonesia yang biasanya. Karena waktu Yakub panggil papa, ayahnya mungkin dengar suaranya kok kayaknya bukan suara Esau. Yakub bilang, "Siapakah engkau?" Yang kedua, keraguan Ishak yang bertanya, "Siapakah engkau?" Yang kedua, ayat 20. Lalu Ishak berkata kepada anaknya, papanya bilang begini, "Lekas juga engkau mendapatkannya." Karena sebelumnya papanya bilang, "Kamu pergi berburu Esau, cari makanan, olah makanan dan berikan buat saya. Lalu saya akan memberkati engkau." Ketika Esau pergi, Ishak nunggu, gak lama Yakub yang masuk. Lalu Ishak berkata, "Lekas juga engkau mendapatkannya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Yakub bohong, bawa-bawa nama Tuhan lagi. Dia bohongin papanya, dia itu Yakub, tapi dia bilang Esau.
Yang kedua, dia bohongnya bawa-bawa nama Tuhan lagi. Karena Tuhan Allah mau membuat aku mencapai tujuanku dengan cepat mungkin. Yang ketiga, ayat 21 dan 22. Lalu kata Ishak papanya kepada Yakub, datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba. Apakah engkau ini Esau atau bukan? Papanya mungkin curiga. Kenapa? Kok cepat banget? Kok suaranya kayak Yakub? Datang mendekat supaya aku meraba. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayah itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Yang keempat, keraguan ayahnya. Ayat 24, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Sekali lagi, Yakub berbohong. Dia bilang, iya. Saudara, mungkin seperti kita, Yakub menggambarkan kelemahan yang sering kali kita lakukan. Tapi di tengah kelemahan itu, banyak gak kita yang berpikir begini, saya kan gak terlalu baik-baik amat kalau lihat perbuatan, tapi kok Tuhan begitu mengasihi. Itulah Yesus, kasih karunia itu. Kalau mungkin Anda melihat itu orang gak terlalu baik, tapi kok dia tetap sehat ya. Ada orang yang baik. Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menggelitik kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa di dalam keterbatasan kita, tetapi bukan karena perbuatan kita, maka Dia itu memberkati kita. Tapi semata-mata karena Kristus ada di dalam kita. Semata-mata karena kasih karunia-Nya, maka Dia melimpahkan berkat-Nya itu. Maka saya percaya Anda bisa, kehidupanmu tidak lagi, mungkin awalnya engkau seperti Yakub, mungkin awalnya engkau seperti Abraham, mungkin awalnya engkau menipu dan lain sebagainya. Saya sarankan dalam anugerah, dalam kasih Kristus, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang jahat. Jangan lakukanlah yang jahat, tapi lakukan yang baik. Kenapa? Ketika engkau melakukan yang baik, orang di sekelilingmu akan melihat Yesus di dalam Anda. Amin, saudara. Kejadian ayat yang ke-26 bilang begini. Berkatalah Ishak kepada ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Masih penasaran juga mungkin papanya. Tapi dia bilang datanglah dekat dan ciumlah aku. Ayat yang ke-27 saudara, ini intinya. Ayat yang ke-27 ini. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Kapan ayahnya memberkati Yakub? Ayat selanjutnya bilang, ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub. Wow, ini dia. Tadi di awal saya cerita bagaimana ibunya Ribka mengambil pakaiannya Esau yang disimpan di dalam lemari, Anda baca tadi, dan dikenakannya lah kepada Yakub. Lalu ditutup lehernya dengan bulu, tangannya dengan bulu. Firman Tuhan katakan ketika ketika Ishak papanya mencium bau pakaian Yakub. Terjemahan Alkitab lain, bau pakaian yang dipakai oleh Yakub. Pakaian siapa itu? Pakaian kakaknya, baju Esau. Diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Oke. Stop sampai di sini, mari kita lihat saudara. Bagaimana Yakub bisa terima berkat dari Ishak? Karena bau pakaian kakaknya. Betul kan? Alkitab menjelaskan bagaimana ayahnya itu bisa mulai memberkati ketika ayahnya mencium bau pakaian yang dipakai oleh Yakub. Itu bukan bau pakaian Yakub, itu bajunya Esau. Dan ketika ayahnya bilang begini, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Seperti bau padang. Ingat, kakaknya Esau adalah seorang pemburu yang sering ke padang. Mungkin bau bajunya adalah bau padang. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika Alkitab menjelaskan tentang pakaian yang indah di atas, dibilang pakaian itu disimpan di lemari. Pakaian itu disimpan di dalam lemari, pakaian yang spesial. Tapi ketika ayahnya Ishak mencium, dia langsung bilang, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Saudara, bagaimana Anda dan saya menerima berkat Tuhan? Bagaimana sih kita diberkati?
Jawabannya adalah karena ada bau spiritual yang tidak kelihatan itu. Jubah, saya tadi katakan bahwa jubah yang indah, jubah pakaian yang indah. Orang Ibrani terjemahkan dia adalah yang terutama, yang terbaik, yang terfavorit, yang terhebat. Siapa itu? Yesus. Ketika Yesus itu mengeluarkan bau itu, maka Anda diberkati. Apa sih Pak maksudnya? Oke, dijelaskan dulu di dalam Kejadian pasal 27 ayat yang pertama, dibilang begini, kondisi mata Ishak buta karena tua. Keren banget Alkitab kita, karena dia bilang, dia jelasin dulu, matanya itu buta, dia nggak bisa melihat. Sehingga yang dia bedakan adalah bau. Anda dan saya baunya beda. Saya nggak bicara tentang bau secara jasmani, tapi saya berbicara tentang bau Kristus di dalammu. Kok bisa begitu Pak? Oke, kata-kata bau yang pertama di dalam ayat ini keluar pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, kalau kita lihat cerita Yakub, Esau dan Ishak, bagaimana Ishak memberkati, bagaimana Ishak sepertinya dibikin buta, dan ketika dia mau memberkati, bukan lagi karena dia melihat, bukan lagi karena dia melihat itu, oh ini Ishak, oh ini Esau, oh ini Yakub, oh ini Ribka. Bukan. Tetapi di Alkitab bilang dia buta, dan ketika dia mau memberkati, yang dia sense adalah baunya. Ketika Bapa di surga hendak memberkati Anda dan saya, dengar baik-baik, bukan karena perbuatanmu, bukan karena sekali lagi perbuatan agamawimu pun, bukan karena engkau rajin berdoa, bukan karena engkau berbuat baik. Sekali lagi saya katakan, berbuatlah baik, karena kalau engkau berbuat jahat, sekelilingmu akan melihat engkau berbuat jahat. Tapi ketika engkau ada Kristus, saya berdoa dan saya percaya bahwa perbuatanmu, karaktermu makin lama akan menjadi baik. Kenapa? Karena engkau pakai jubah yang terbaik, yaitu Yesus. Karena engkau pakai Kristus. Dari mana? Ketika bau pertama kali itu keluar di dalam 8 ayat 21 bicara tentang korban persembahan yang harum. Saudara, masih ingat 1 Korintus 15 yang pertama kita baca, ayat yang ke-20 bilang, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Saudara, yang sulung ini bicara tentang ada korban yang sudah mati dan yang sudah dipersembahkan, dan ketika di korban itu dibakar, Anda tahu bagaimana harum aromanya itu menyenangkan hati Bapa di surga. Dan ketika Bapa di surga senang, maka Anda diberkati karena Yesus yang sudah menjadi korban itu. Ketika dibilang Kristus dari antara orang mati dibangkitkan sebagai yang sulung, dialah yang sulung bagi kita. Ketika korban itu mati di atas kayu salib Yesus. Lalu Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-2b berkata begini, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dia kasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ketika dia menjadi korban yang harum buat Bapa kita, maka Bapa kita seolah-olah seperti dalam kisah Ishak, seolah-olah dia buta dalam melihat, oh Edo barusan lagi bohong, oh Budi lagi barusan bikin jahat, oh siapa sebut aja, Lydia lagi barusan bikin kesal orang tuanya. Siapapun apapun perbuatanmu, Bapa di surga seolah-olah tertutup matanya, tapi yang dia cium adalah
Kristus yang di dalam kamu. Betapa gambaran yang mungkin kita lihat akurat sekali dia dijelaskan. Di dalam perjanjian lama bagaimana sih Yakub bisa menerima? Bukan karena dia terlihat sebagai Yakub. Bukan hanya ketika dia teraba seperti Esau kakaknya. Tapi Alkitab jelas di ayat yang pertama 27, Kejadian 27 ayat yang pertama dijelaskan dulu, ayahnya itu buta. Ayahnya itu nggak bisa lihat. Lalu bagaimana ayahnya bisa memberkati? Ayahnya bukan hanya tanya, ayahnya bukan hanya pegang, ayahnya bukan hanya meyakinkan dengan pertanyaan dan mendekat dan mencium, tetapi Alkitab jelas menjelaskan buat kita. Ketika dia mencium bau pakaian anaknya. Saudara, Anda dan saya dipakaikan Kristus sebagai jubahmu. Your righteousness, jubah kebenaranmu adalah Kristus Yesus. Kristus yang mati buat kita. Bukan Kristus yang diceritakan hidup saja, tapi dia sudah mati buat kita. Dia mati sebagai korban. Dan korban itu harum bagi Bapanya yang di surga. Ketika Bapa di surga mencium bau Kristus, maka tidak bisa tidak. Maka as Christ is, so are you in this world. Sebagaimana Kristus ada di surga, maka demikian pula kita ada di bumi ini. Tidak bisa tidak, dia memberikan kasih karunia-Nya, dia berikan favor-Nya, dia berikan kebaikan-Nya, dia berikan berkat-Nya buat Anda dan saya. Saya berdoa supaya Anda mengerti firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa supaya Anda mengerti bagaimana kita diberkati. Bagaimana engkau menerima pentingnya hak kesulungan. Tapi kita nggak lagi bicara tentang hak kesulungan secara letterlock, secara sulung harus yang utama. Bukan. Tapi kita tahu bahwa hak kesulungan, berkat kesulungan adalah gambaran semata-mata Yesus. Apa sih berkat kesulungan? Nantikan video selanjutnya. Hari ini saya mau cerita tentang hak kesulungan adalah gambaran tentang Yesus. Tentang satu korban yang dibakar. Ketika dia di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib. Persembahan aromanya itu naik ke atas Bapa. Dan ketika Bapa di surga mencium, itu adalah persembahan harum aroma yang menyenangkan bagi Allah. Dan ketika dia tahu bahwa ada korban itu, ada yang mati, maka 1 Korintus 15:20 bilang, dialah sebagai yang sulung buat kita, buat Anda dan saya. Itu sebabnya saya harap Anda mengerti bahwa hak kesulungan semuanya karena Yesus. Ketika dia mati, korban itu, maka engkau berhak atas hak kesulungan itu. Berkat kesulungan kita terima, Anda terima melalui Kristus Yesus. Diberkatilah kiranya Anda dan saya berdoa supaya setiap kita melakukan yang baik. Kalau Anda tahu bahwa Anda diberkati bukan karena perbuatan, saya percaya Anda nggak lagi kembali kepada perbuatan jahatmu, tetapi Anda akan fokus kepada jubahmu, kepada pakaian yang maha indahmu, kepada pakaiannya Esau yang disimpan di lemari yang bau padang yang diberkati Tuhan, kepada pakaianmu yang terhebat, terindah, teristimewa, terutama, terpenting, yaitu siapa? Yesus. Kalau engkau fokus kepada Yesus, engkau mengerti, menyadari bahwa Yesus itu sudah mati sebagai korban. Dan apapun yang kau lakukan, Tuhan memberkati engkau. Sama seperti Yakub, sama seperti Esau, sama seperti Abraham. Bukan lagi dia berkati karena perbuatanmu, tetapi dia berkati karena dia lihat engkau ada di dalam siapa. Diberkatilah kiranya. Selamat Happy Sunday dan Tuhan memberkati kita semua. God bless you.